beri kesempatan mengulang waktu, saya pengen membahagiakan ibu saya lebih lagi. Karena ibu saya adalah orang yang menurut saya menderita terus seumur hidupnya. Nggak menderita, tapi ujiannya nggak pernah berhenti gitu. Ngurusin adik saya, ngurusin bapak saya pada saat itu sakit stroke, kemudian ngurusin mbah saya yang nggak bisa apa-apa 3 tahunan. Itu saya merasa tidak memberikan kebahagiaan pada ibu saya pada saat itu. Ketika beliau meninggal, itu benar-benar hidup saya kayak berhenti. I did nothing gitu. Belum sempat ngapa-ngapain, belum berbuat banyak buat ibu saya, padahal ibu saya itu udah banyak berbuat buat saya. Terus ya itu, kok bisa ada orang sesabar itu. Ibu saya itu mengurus adik saya sampai beliau meninggal, sampai beliau sakit nggak bisa apa-apa, itu nggak pernah mengeluh. Mengurusi bapak saya yang 3 tahun nggak bisa apa-apa juga nggak pernah mengeluh. Ketika saya mengeluh gitu, misal bapak saya makanannya dibuang-buang, wis sabar, itu karena orang sakit ya wis gitu, diambil aja. Adik saya yang dulunya nggak bisa apa-apa, sekarang sudah bisa merambat, ibu saya nggak tahu itu. Jadi ketika apa hasilnya adik saya bisa ngurusin keuangan, ibu saya nggak tahu itu. Kalau boleh mengulang waktu, saya benar-benar milih waktu sama ibu saya yang kayaknya kok kalau mengulang saya kok nggak yakin nantinya di surga itu ketemu ibu saya apa enggak gitu. Kadang kalau di makam itu saya takut ibu saya kena siksa kubur gitu. Itu gimana saya belajar ilmu agama biar bisa membantu orang tua saya nggak tersiksa gitu. Masa di dunia beliau tidak dibahagiakan anaknya, di akhirat juga nggak bahagia. Itu yang jadi pikiran saya sampai sekarang. Makanya saya sekarang berfokus bagaimana membahagiakan orang tua saya dari dunia. Pikiran saya tuh full mikir anak saya sama bapak ibu saya, sudah itu. Sama bagaimana bisnis ini bisa sustainable, bermanfaat untuk orang banyak. Karena saya pengen mengulang keadaan di mana ada karyawan saya motornya pada saat itu mas depannya itu apa ya, slebor atau apa. Kalau motor Grand itu kan bisa putus, dia motornya putus gitu, tugel tol untuk ngojek. Sampai sekarang alhamdulillah dia bisa beli motor. Itu ternyata rasanya bahagianya luar biasa mas. Bisa melihat proses sedemikian hingga terus bisa melihat ada driver saya yang bisa nyekolah nih adik, ngurusi keluarganya. Itu bagi saya peristiwa yang harus saya ulang terus, bisa bermanfaat seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi, bisnis saya sekarang Zindo, anak pertama dari 2 bersaudara. Adik saya seorang difabel tunadaksa, saya seorang single mother, anak saya 1, saya tinggal di Tulungagung, tepatnya di Bagu. Zen itu anak saya. Delivery order itu sejak awal sebenarnya saya hanya pengen delivery order aja. Tapi sampai ke sini alhamdulillah ternyata nggak cuma di delivery order, bisnisnya berkembang ke cleaning service misal. Itu namanya jadi Zindo Cleaning Service, Zindo Massage kayak gitu. Kiblat saya dulu ketika tahun 2015 bikin bisnis ini, saya naik Gojek, kemudian saya mikir ini di Tulungagung belum ada. Amati, tiru, kemudian modifikasi. Semakin kesini kita semakin custom. Pada saat itu tahun 2014 memutuskan untuk berhenti menjadi karyawan swasta dan honorer, minta nasihat kepada dosen saya. Gimana nih biar punya usaha yang nggak bangkrut terus. Keempat usaha saya di awal tahun 2013 ketika saya bercerai tahun 2013 itu, kemudian saya memutuskan untuk berwirausaha itu banyak gagal. Kasih nama yang di hidupmu
itu nggak pernah mati juga. Selain niat itu ya namanya yang abadi juga. Tapi saya belum tahu harus berbisnis apa nih Pak gitu. Besok saya mau berangkat haji gitu kan. Saya mau nitip doa. Enggak boleh nitip doa katanya. Kamu titip uang ke saya, nanti saya jariahkan di Mekah. Tapi kamu yang berdoa. Kamu yang seolah-olah kamu yang naik haji. Berdoa, meminta petunjuk kepada Tuhan. Kamu pengen berbisnis yang abadi, yang sustainable, yang enggak bangkrut. Ini jariahmu tak bawa ke sana. Setelah beliau pulang, tiba-tiba muncul ide untuk bikin Zendo itu, dan namanya harus nama yang abadi. Saya ingat itu nama yang abadi adalah anak saya, yang itu sampai kapanpun tetap anak saya, dan yes abadi itu. Akhirnya saya bikin itu, Zen Delivery Order. Pada waktu itu saya bekalnya adalah BBM tanggal 31 September tahun 2014. Itu saya langsung bismillah. Pada saat itu di Tulungagung belum ada sejenis Grab atau Gojek. Jadi saya mengawalinya dengan mengedukasi orang. Saya bikin logo, dibantu teman saya, logo yang sangat sederhana. Kemudian saya share, saya kasih caption, ini bisa membantu teman-teman beli makanan. Kemudian belanja, harga sesuai warungnya. Misal beli nasi goreng 10.000, ya 10.000. Pada saat itu ongkirnya dekat gitu 3.000 rupiah aja Mas. Hari pertama nggak ada yang order. Orang nggak tahu ini tuh apa gitu. Tapi teman saya ada yang tanya, ini bisnis apa gitu. Ya kamu misal mau beli makanan, tak beliin kamu di rumah, tak antar, kemudian nambahin bayar ongkir ke saya 3.000 gitu. Ini siapa yang ngojek gitu? Ya aku bilang gitu. Ya udah aku nyoba. Itu H+5 Mas. Jadi tanggal 4 Oktober itu teman saya SD, saya masih ingat bener. Nah dari situ saya mulai bikin, saya minta testimoni. Besoknya ada yang order lagi, teman saya juga dari sini 8 kilo, cuma saya minta ongkir 8.000 pada saat itu orang kedua. Terus ini hanya beli makanan, oh enggak, kamu mau belanja di pasar atau di supermarket bisa banget. Pokoknya saya edukasi Mas, masih saya sendiri yang admin, masih saya sendiri yang ojek. Itu berjalan selama 1 bulan. Di bulan ketiga baru saya mengajak teman saya untuk masuk, dia jadi driver gitu. Ini niatnya babat gitu, kamu dapat berapa yaitu buat kamu gitu. Sampai sekarang pun saya nggak ngambil space dari harga barang, dan kita tanpa registrasi, jadi siapapun bisa order. Tanpa aplikasi, kita hanya pakai aplikasi WhatsApp, cukup WA ke admin, order dimanapun, apapun bisa. Memang benar-benar bisa order apa aja dan dimana aja bisa. Satu orang mau itu dia agak dramatis Mas. Dia ada unsur mempelajari apa yang saya buat gitu. Jadi dia sama saya hanya 1-2 bulan, habis itu dia bisa bikin sendiri. Tapi ya itu, kalau menurut saya 1-2 bulan itu nggak cukup gitu untuk mempelajari. Tapi dia terlalu cepat melepaskan diri dari saya, hanya bertahan 6 bulan kayaknya dia bikin sendiri. Di tahun pertama itu sudah berpartner dengan 2 teman driver, dan 2 itu kadang orang nggak telaten karena kerjanya di jalan, nggak peduli panas, nggak peduli hujan, dia harus kuat. Ternyata di perjalanannya itu nggak semua karyawan itu bisa kuat di proses yang seperti itu. Dan kita kan sistemnya nalangi Mas, belanja di pasar, belanjain dulu, bayarin, kemudian nanti kan diantar ke customer. Proses nalangi itu kan nggak semua modal dari saya untuk membantu nalangi. Karyawan harus punya sendiri. Itu beberapa hal yang mungkin menjadi kendala teman-teman pada saat itu, patah tumbuh hilang berganti gitu pada awal-awal. Dan dulunya masih siapa temanmu atau saudaramu yang mau, sekarang udah terbuka dan lamaran itu antri-antri. Kalau prinsip saya ketika tujuan saya bikin Zendo itu kan gimana bisa bermanfaat untuk orang banyak, menciptakan lapangan pekerjaan,
Tapi ada hal yang penting juga ketika saya mengingat latar belakang saya bikin ini karena saya butuh uang. Tapi saya juga pengen sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang. Yang penting adalah uang itu, karena untuk ngopeni keluarga butuh uang. Kalau saya nerima semuanya tapi orderan saya belum cukup untuk semua pelamar itu, sistemnya kan bagi hasil mas. Kerja dapat uang, nggak kerja nggak dapat uang. Makanya ini saya hold dulu di angka 40 karena mengingat orderan saya masih cukup di handle 40 orang. Someday akan saya naikkan kayak sebelumnya. Jadi sebelumnya itu kayak 2, 5, 7, 10 sampai di angka 40. Saya tuh berharap satu karyawan saya itu gajinya udah layak gitu. Pergerakannya bisa mencolot gitu, jarak 10 kilo. Saya harus menuju ke titik 10 kilo itu. Saya tuh mementingkan komunikasi mas, dengan customer, dengan teman-teman driver dan admin. Saya ketika ngojek sendiri pun, saya bilang, Mbak, posisi saya masih di sini, saya butuh 20 menit untuk sampai di titik pengambilan, jadi mohon ditunggu. Nggak main cancel gitu loh mas. Kalau tidak komunikasi itu kan mereka nggak bisa tracking saya sampai mana. Pada saat dulu drivernya sedikit, mencolotnya bisa sampai jarak 10 kilo dan sebagainya. Kalau sekarang drivernya banyak, terdekat sini siapa bisa ngambil. Kita kan sistemnya urutan kalau sekarang 40 orang itu urutan. Misal A sudah selesai, kemudian B, C, D. Ini yang A ini duluan. Kayak sistemnya Bluebird gitu loh mas. Antrian di Bungurasih itu kan yang depan dia dapat duluan. Kemudian ini jalan, ini ada orderan masuk dikasih ini. Jadi nggak rebutan orderan mas. Jadi nggak harus dia cari lokasi terdekat biar dapat orderan, enggak. Kita mementingkan itu. Urutan, dihitung pengorder 200-an mas sehari. Masih di angka itu sih, tapi satu orang itu bisa order lebih dari satu tempat. Si A, dia order ke apotek, ke supermarket, beli nasi goreng, mampir beli jajan. Ini bisa, satu orang dalam satu kali waktu, mereka bisa order langsung 4 ini. Kebutuhannya apa itu benar-benar bisa kita cover. Gasnya habis misal, belanja di pasar, beli obat, itu dalam satu waktu kita bisa memenuhi. Dan mereka bisa menentukan mau dibelikan di mana dan harga benar-benar sama karena nota asli dari toko itu kita berikan. Kita tinggal nge-up ongkir aja. Nggak profitable kalau bisnis saya ini mas. Omzetnya belum sebanyak teman-teman di luar, makanya kalau saya selama berbisnis ini sudah 6 tahun masih begini aja. Tapi saya syukuri dengan cara, oh iya saya dulu mengawali bisnis juga modalnya apa, bisnis 2 tahun udah beli ABC, saya kok belum bisa. Oh iya dia modalnya sekian lah, saya dulu modalnya hanya motor, uang 100.000 sama HP BlackBerry yang hampir rusak, Dirbasuki mau biola. Kalau modalnya sedikit, mosok saya mau ngarep-ngarep yang punya idealisme, tapi saya kalau untuk bersyukur saya ulang-ulang itu, nggak popo. Tapi saya harus lebih usaha lagi dan sebagainya. Saya bikin list di buku saya. Bisnis saya itu mungkin nggak bisa ekspansi, tapi saya harus bisa nambah bisnis gitu. Karena kalau mengandalkan satu ini nggak akan bisa menopang kehidupan saya. Jadi saya tuh berpikir bisnis apa yang belum ada tapi selalu dibutuhkan. Apa yang saya keluarkan pasti dibayar. Oh ya, cleaning service. Jadi mulai delivery service itu tadi, kemudian cleaning service mumpung di Tulungagung belum ada. Dari 40 anak itu saya ajak potensial. Jadi ada tim saya yang orangnya sregep gitu. Kemudian saya tanya, ngepel itu caramu gimana? Bersihin kaca caranya gimana? Ternyata dia proper di situ. Misal mau butuh bersihin rumah, kamar mandi, taman, ruang tamu, kamar, itu harus di list dia butuhnya apa. Tarifnya sekian, dia oke, nanti timnya akan datang. Tapi itu sampai detik ini kita belum bisa mendadak. Misal butuhnya hari ini, orangnya hari ini datang belum. H-1, tim kita akan datang besok. Ya sudah, kita membersihkannya detail. Kamar mandi, itu misal keraknya tebel nih, kita poles sampai bersih, kayak detail-detail gitu. Dulu kan ada Go Clean ya. Kalau dibandingkan itu, saya dulu berkaca dari situ juga sih. Tarifnya ya nggak jauh beda. Tapi sekarang sudah banyak perusahaan home cleaning yang budgetingnya lumayan tinggi.
Tapi saya belum bisa ini ngarah-ngarah aja. Itu karena kita masih meminimalisir penggunaan alat bahan dari kita, mengoptimalkan alat bahan yang ada di customer. Paling dari kita vacuum cleaner, alat menggosok atau pembersih itu masih dari customer. Kita insya Allah tahun ini berencana untuk menyediakan alatnya, karena ternyata kebutuhan orang itu, Mbak saya nggak punya alat bahannya gitu. Ternyata seperti itu. Kalau di Tulungagung itu belum ada pemainnya Mas. Ada orang, Mbak saya butuh tukang pijet, itu masih ditolak tuh. Ada driver saya yang bilang, Mbak aku bisa mijet loh, kalau enak tak bikinkan Zendo Massage gitu. Sampai sekarang terus ada IT service juga ada, apa aja di mana aja kecuali nyari jodoh dan nagih hutang Mas. Karena kita pernah ada orderan nagih hutang, itu saya yang maju 1-2 kali saya sukses, kok saya terus yang nagih hutang. Akhirnya driver saya, ternyata ketika driver saya nagih hutang dia kena ancaman. Wah ternyata nagih hutang itu nggak gampang, yang punya utang yang ngamuk-ngamuk, Mbak saya nggak mau lagi kalau nagih hutang. Oke Mas, karena semua nggak mau ya wes, nagih hutang kita corek. Mbak saya tolong dicarikan kenalan, saya pengen menikah. Waduh iki kok Zendo kok semakin banyak menerima curhatan orang. Maaf untuk nyari jodoh belum bisa lah. Mbak ada tikus mati di atap rumah saya, kita masih oke. Genteng rumah saya bocor, plafonnya nggak tahu, itu harus dicek. Siap, Mbak saya harus rapat di sana jam sekian tapi bisa diwakilkan, tapi saya nggak bisa datang. Zendo bisa bantu? Siap, datang ke rapat, nulis notulen, nanti dikasihkan ke customernya yang order, udah gitu. Beli ke pasar, saya maunya bebeknya hidup gitu. Siap, bawa bebek hidup ke customernya. Selama bisa kita lakukan dan teman-teman mampu ya itu. Kita fokus di Tulungagung, tapi alhamdulillah dari Tulungagung ke Ngalek juga ada, Ngalek ke Tulungagung bisa, Kediri, Blitar, sebaliknya juga ada. Nganjuk ya pernah Mas, tapi karena ongkirnya pasti mahal, itu jadi orang mulai pikir-pikir. Karena orderan kita itu nggak diakumulasi sama orderan lain. Jadi misal si A order ke Kediri, kita langsung berangkat ke Kediri langsung. Begitu deal ongkir, misal ongkirnya sekian, kita langsung berangkat ke Kediri. Tidak menunggu ada orderan lain yang ke Kediri. Jadi khusus orderan itu aja. Pengalaman buruk banyak Mas, ditipu, jadi udah dibelikan, ternyata dia nipu Mas. Pada saat itu saya belum kenal aplikasi untuk cek nomor itu. Kan ada aplikasi di Play Store yang bisa ngecek nomor ini nomor real atau nomor penipu. Pada saat itu belum. Kalau saya total kasus seperti ini sekian juta lah. Semoga nggak sampai 10. Kemudian ketika saya dulu ngojek juga saya pernah dapat customer yang saya nggak tahu sih dia tahu Zendo dari mana, tapi dia order tujuannya ke hotel. Dia ada motif nggak baik gitu. Udah hampir saya laporkan sih yang kasus itu, tapi karena saya dibantu sama pihak hotel untuk meredam itu, pelecehan seksual itu nggak kemana-mana lah, di-keep lah. Yang order itu berniat buruk sama saya pada saat itu. Kenapa belum ada aplikasi? Kalau Zendo ini dibentukkan aplikasi, dia servernya harus sebesar Grab, Gojek, dan itu nggak murah. Dan itu untuk mencari investor dengan budgeting seperti itu kan nggak gampang. Sementara saya masih bermain di regional. Sejauh ini jangan dulu gitu. Karena kalaupun sekelas itu, dia belum bisa se-custom Zendo. Jadi belum tentu beli di pasar itu bisa. Karena pasar itu kan kita nggak tahu harga umumnya berapa, kecuali Zendo punya toko sendiri bahan makanan yang harganya bisa diatur di aplikasi. Selama ini kalau Zendo kan harga sesuai di pasar Mas, misal beli tomat setengah kilo ternyata harganya 10.000, ya wes itu, tapi kan itu harga bisa berubah. Nah itu kalau di cover sama aplikasi itu sulit. Apa aja di mana ajanya Zendo itu kan kadang nggak wajar. Kucing saya ini sakit, harus dibawa ke dokter, tapi saya harus tahu dia di dokter diagnosanya apa, bagaimana. Itu kalau diaplikasikan belum menemukan perumusan yang untuk sedetail itu Mas. Kalau hanya untuk antar makanan atau beli makanan mungkin masih bisa. Kalau di aplikasi itu kesulitannya adalah harus registrasi. Kalau kita kan pedagang kecil pun bisa masuk, karena tujuan saya adalah bagaimana bisa semua pedagang itu bisa di cover, bisa di order. Kalau kayak
penjual nasi goreng itu kan nggak semua bisa HP-an Mas. Nanti dia nggak bisa registrasi di aplikasi, dia nggak bisa masuk di aplikasi kita. Nah kalau Zendo punya value yang berbeda dari kompetitor, itu value yang saya tawarkan selalu bahwa kita itu bisa tanpa registrasi dan harga sesuai dengan harganya harga asli itu. Kalau nanti di aplikasi otomatis ya itu nambah budgetingnya untuk apa ya, kan pasti banyak yang bermain akhirnya. Lebih baik Zendo itu dimainkan manusia aja, manusia yang setengah robot. Karena prinsip saya adalah bagaimana membangun chemistry sama customer. Ketika ada customer A itu order, dia sering order, akhirnya admin apal dia maunya di mana. Nasi gorengnya di sini ya Mbak, tujuannya ke sini ya Mbak, kesukaannya dia apa, jusnya seperti biasa ya Mbak, tanpa gula. Itu jadi poin plus kita untuk nambah value itu tadi Mas. Metode belajarnya dari diremehkan orang. Saya nggak pinter semua hal, tapi saya itu orangnya ya hal yang saya bisa itu harus saya kerjakan maksimal. Almarhum ibu saya minta doa restu kan ke beliau dulu. Saya mau bikin ini aja, ini ojek. Loh kamu kan wedok gitu, kamu kan perempuan, opo iso? Yo ojo lah. Dengan kekhawatirannya, saya bilang ke ibu saya, jenengan lihat aja nanti saya bisa apa enggak bisa jenengan hentikan. Kalau saya masih bisa, jenengan harus support saya. Kemudian saya bisa. Jadi saya dulu ngojek mulai jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Itu saya enggak stop, saya bisa bawa barang yang besar sekalipun saya tali di motor, apa aja saya harus bisa. Gender itu apa ya? Kesamaan gender itu memang semua kodratnya sama. Yang membedakan kan hanya hal-hal tertentu, tapi hal-hal kayak kalau udah turun ke lapangan jadi ojek ya wes nggak peduli cewek cowok harus bisa. Cowok juga harus bisa belajar beli sayur, milih sayur yang bagus di pasar. Cewek juga harus bisa bawa barang mungkin yang ditali di belakang kayak gitu. Jadi ya itu, dan saya itu nggak bisa menyerah di satu hal. Kalau gagal ya dicoba lagi. Mungkin efek gagalnya harus 5 kali dulu mungkin baru menyerah gitu. Alhamdulillah kalau gagal sekali, 2 kali, 3 kalinya itu bisa. Ibu saya bukan wira swasta karena adik saya seorang difabel. Hidup ibu saya adalah untuk adik saya itu. Bapak saya adalah seorang buruh, angkat-angkat kayak gitu. Tapi bapak ibu saya itu selalu berusaha apapun untuk pendidikan anaknya itu diusahakan. Ibu saya itu mengorbankan semua hidupnya, seluruh hidupnya sampai beliau meninggal itu untuk mengurusi adik saya. Kalaupun bekerja, paling yang bisa bekerjanya adik saya bisa dikondisikan. Ibu saya itu punya bakat mijet, jadi pernah sekian tahun menjadi tukang pijat. Itu pun kondisinya adik saya pasti dia harus ada temannya di rumah, saat ada saya, ataupun dia bisa dikondisikan. Saya SMA, bapak saya meninggal, saya harus kerja langsung. Saya menghidupi keluarga, juga harus kerja. Ibu saya pergerakannya nggak bisa maksimal membantu bekerja, bagi-bagi tugas gitu Mas. Adik saya umurnya sekarang 30 tahun. Posisi kakinya itu kalau kita menapak gini, kalau dia miring. Terus tangannya, kalau kita itu tangannya gini, tangannya nggak normal pada saat itu. Nah itu sudah sejak dari lahir. Alhamdulillah bapak ibu saya termasuk orang yang bisa menerima keadaan. Karena meskipun tidak mampu, tapi beliau itu sangat maksimal untuk pengobatan adik saya. Ya di rumah sakit, ya di dokter saraf, ya alternatif kemana aja itu didatangi. Sampai pada akhirnya tangannya adik saya udah bisa begini meskipun nggak lurus kayak kita, bengkok-bengkok gitu Mas. Kalau untuk kaki, alhamdulillah sekian puluh tahun ini adik saya bisa berdiri. Tapi dia nggak bisa berdiri kalau melepas tangannya, jadi harus pegangan. Kayak gitu, tapi bisa berdiri karena dulu nggak bisa. Kalau orang normal itu kan 1 tahun lebih bisa berjalan. Dia itu umur 2 tahun masih mumah, masih tiduran, belum kayak anak-anak bayi pada umumnya. Pada tahun 2010-an kalau nggak salah, kalau nggak 2009, sama dosen saya diajak untuk masuk ke panti asuhan dan SLB, karena dulunya adik saya tidak di SLB kan sama bapak ibu saya, di sekolah umum. Tapi ternyata sekolah umum itu membuat dia insecure, ya diolok-olok temannya, akhirnya nggak mau sekolah.
Jadi di usia dia kelas 5 dia berhenti sekolah. Kemudian dia berhenti lama di usia di tahun 2010 itu berarti sekarang belasan tahun ya, dia baru melanjutkan ke SLB untuk melanjutkan sekolah dasar. Alhamdulillah di sana dia berkumpul dengan teman-teman yang sama keadaannya. Jadi dia semakin mensyukuri. Karena dia benar-benar pada saat itu benar-benar insecure. Dia nggak pernah keluar rumah. Saya sebagai kakak juga belum bisa maksimal pada saat itu sama adik saya. Karena saya harus kerja. Saya itu bekerja dulu sebelum ada Zendo itu dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam itu nonstop. Saya kerja di mana aja. Catering, bagian cuci piring pernah. Saya ngelesi pernah. Guru honorer, apa aja tukang ketik. Karena ibu saya meninggal, nggak ada yang jagain anak saya. Akhirnya dia saya ajak balik. Pada waktu itu SLB-nya di Ponorogo. Dia membantu ngurusin anak saya dan sekarang alhamdulillah dia CFO di Zendo Financial. Dia hanya keterbatasan fisik kalau ininya masih bisa ngikutin mas, meskipun nggak kayak teman-teman normal. Selain di Zendo, saya ada beberapa kegiatan non-komunitas. Saya bergerak sendiri, berbagi kebahagiaan ini nggak hanya ngasih uang aja, tapi kita mengajak mereka untuk melakukan sesuatu hal yang menyenangkan. Itu terinspirasi dari adik saya yang saat itu yatim ya. Karena ketika dia dikasih uang aja itu kayak udah cukup gitu. Padahal anak yatim itu kebutuhannya nggak cuma uang, tapi dia kadang juga butuh rekreasi, butuh hal-hal lain yang berupa pengetahuan. Nah dari situ saya berpikir bagaimana mengadakan acara untuk anak yatim yang sama kayak kita memperlakukan anak kita. Jadi kita ajak rekreasi, kita ajak cooking class mungkin, kita beri keterampilan. Jadi dia nggak hanya dapat uang, tapi dapat yang lain yang bisa diterapkan untuk kehidupannya. Itu berbagi kebahagiaan. Kemudian ada lagi sarang sharing. Jadi sharing, teman-teman sharing gitu. Karena saya adalah single parent lumayan lama, hampir 10 tahun. Mungkin saya terlihat kuat, padahal juga kuat-kuat banget. Itu akhirnya banyak orang curhat-curhat gitu mas. Saya nggak suka orang bercerai, meskipun saya adalah praktisi perceraian. Pernikahan itu diawali dengan banyak hal, banyak alasan. Jadi bercerai juga jangan hanya dengan satu alasan. Saya lebih ke situ sih penekanannya. Pada akhirnya ini kegiatan saya yang menjadi hal yang haus gitu. Saya haus akan nutrisi-nutrisi di sini. Biar keluarga bahagia itu gimana ya caranya? Nah keluargaku nggak bahagia kok kamu tanya gitu. Yang paling penting itu ternyata komunikasi mas. Komunikasi dengan pasangan. Karena ternyata dari case-case beberapa orang yang cerita ke saya itu hanya masalah komunikasi yang menyebabkan pasangannya itu nggak benar-benar tahu keinginan pasangannya lain. Keinginan suami adalah, ayo kita punya rumah sendiri meskipun ngontrak. Si perempuan, aku nggak bisa meninggalkan orang tuaku. Misal ada beberapa alasan. Nah ini kadang wanita, nggak mesti sih, ada laki-laki juga, dia nggak mau mengkomunikasikan itu dari hati ke hati sama pasangannya. Jadi ternyata nggak semua pasangan itu terbuka dengan pasangannya, malah dia lebih nyaman terbuka dengan orang lain. Dan itu permasalahan itu kan adalah kesenjangan antara kenyataan dan keinginan. Bagaimana biar tidak terjadi masalah ya? Jangan ada kesenjangan antara keinginan dan kenyataan. Berarti ayo sama-sama mewujudkan keinginan kita menjadi kenyataan, kan itu Thomas. Garis bawah saya seperti itu. Kebanyakan pasangan itu kurang komunikasi. Dia malah komunikasinya dengan orang yang orang itu belum tentu bisa menyambung lidahnya dan bukan ranahnya juga kadang. Apalagi kalau itu misal masalah keuangan, itu masih bisa diomongin. Kalau sudah lain-lain, kadang nggak bisa dicampur orang lain juga. Nah gitu. Jadi itu masalah komunikasi itu penting. Terus beberapa orang yang mau bercerai, saya agak lancang juga. Alasan bercerai apa loh Mbak kalau boleh tahu? Nah, ini saya suka bertengkar gara-gara hal kecil. Udah itu aja Mbak. Iya, nafkah gimana? Ya masih dinafkahi. Terus lain-lain ya nggak masalah. Nah itu kan terlalu dini untuk menyimpulkan
perceraian. Makanya saya menekankan kepada jangan bercerai hanya karena satu alasan. Suami saya selingkuh, Mbak, gitu. Suami saya selingkuh. Saya pokoknya minta cerai karena itu prinsip saya, kalau saya sudah diselingkuhi, saya harus cerai. Ya, berprinsip itu boleh, tapi pernikahan itu kan nggak bisa berhenti hanya karena itu kalau saya. Karena saya sendiri, mohon maaf, salah satu alasan bercerai saya juga karena ada pihak ketiga. Tapi saya notas kembali bahwa kalau masalah ini misal dia masih bisa insaf gitu, masih bisa minta maaf dan tidak dilanjutkan, bagi saya itu oke, nggak masalah. Karena kalau seperti tadi saya tanya, dia selingkuh, terus nafkahnya gimana, Mbak? Meskipun dia selingkuh, ya masih nafkahi. Sama anak gimana, Mbak? Tanggung jawab sama anak. Sama orang tua kalian masing-masing, dia masih baik atau sudah nggak hormat? Masih baik. Kayaknya menurut saya masih bisa dicoba dulu deh, diperbaiki, saling introspeksi. Mungkin kenapa dia berselingkuh, mungkin ditanya kenapa. Bisa jadi perselingkuhan pertama itu sebenarnya dari kita juga yang salah. Saya berpikir bahwa ketika suami saya berselingkuh, itu saya yang salah. Makanya saya yang harus introspeksi, saya komunikasi, salah saya di mana yang membuat pasangan saya itu sama orang lain, ya itu saya olah dari situ. Nah, kalau saya nggak berani bercerai hanya karena itu, karena saya butuh anak yang punya bapak, butuh orang tua yang punya mantu gitu. Saya memberi maaf kepada suami saya nih, Mbak, tapi ketika itu terulang sekian kali, dan akhirnya ketika masalah itu terulang, akhirnya aspek banyak ini terganggu, Mas. Kalau dalam rumah tangga, banyak kan akhirnya jadi nggak nafkain, misal akhirnya nggak nafkain, akhirnya nggak hormat orang tua, akhirnya nggak menghargai pasangan, akhirnya nggak ada waktu buat anak. Nah, itu yang akhirnya itu yang bermasalah. Kalau itu semua sudah bermasalah dan itu mulai berpikir untuk bercerai, jangan langsung bercerai. Kamu punya Tuhan yang harus kamu mintai pertimbangan, saya bilang. Selain sholat istikharah, juga harus ditempuh beberapa hal, mulai dari diskusi keluarga, konsultasi keluarga, atau kalau keluarga mungkin sudah nggak berpihak, harus ada pihak ketiga nih yang menengahi, saya bilang gitu. Kalau ini usaha ini belum ditempuh, jangan langsung ke pengadilan agama bayar sekian. Kalau cuma bayar itu aja semua orang mampu, tapi kan harus ada upaya untuk berjuang dan bertahan, saya bilang gitu. Dari situ juga saya pernah ada orderan juga, Mas, menyelidiki orang, jadi spy. Karena Zendo apa aja di mana aja, orderannya jadi spy. Dapat bukti-bukti orang berselingkuh, Mas, yang dijadikan bahan acuan untuk bercerai. Saya tuh dulu mengajukan cerai itu, saya punya banyak bukti yang saya cari sendiri. Logis harus berusaha, harus, makanya ada bukti gitu, nggak omong kosong lah. Layangan putus itu yang benar-benar banyak berimpak buat ibu-ibu utamanya. Semakin parno sama suaminya, apalagi yang sudah benar-benar pernah selingkuh ya, jadi lebih protektif lagi. Kalau perselingkuhan itu yang diselingkuhi pun banyak versi, Mas. Ada yang kayak kalau kita ngomongin layangan putus itu kan dia pengen memiliki tuh, yang Lydia itu pengennya kan jadi yang pertama. Nah, di milenial ini nggak semua kayak gitu. Ya wes, dia jadi yang kedua, terima jadi yang kedua. Tapi kamu tetap baik sama istrimu ya, tapi sama saya. Tapi dia nggak berani untuk berpoligami. Nggak semua wanita mau dipoligami, nggak semua laki-laki juga mau poligami. Nah, ternyata permasalahan keluarga yang ada itu benar-benar lebih dari film layangan putus, Mas. Istri itu tahu siapa selingkuhannya, tapi dia diem. Pokoknya sama anak dia tetap baik. Dia takut kalau itu dibuka, dia meninggalkan keluarganya. Itu ada loh, Mas. Wanita itu banyak macam. Kalau saya termasuk pada saat itu yang berpikir bahwa it's fine, saya sendiri, saya bisa merawat anak, bisa merawat keluarga tanpa suami, karena sudah banyak aspek dalam berkeluarga itu yang sudah nggak di jalannya gitu. Jadi saya memutuskan untuk sendiri, dan tidak semua anak itu tidak bahagia karena perceraian. Karena banyak perceraian yang dilatar belakangi KDRT yang anaknya lihat terus nggak bisa dihandle sama orang tuanya. Akhirnya setelah bercerai dia nggak melihat KDRT, itu juga ada. Anak saya termasuk anak yang ini bisa diberi pengertian tentang orang tuanya yang bercerai. Itu harus dilakukan oleh
orang tua jika bercerai. Tapi kita harus tahu umurnya. Jangan anak kecil masih belum paham, misal 4 tahun, 5 tahun langsung dikasih tahu bapak ibumu bercerai. Jadi kamu harus gini, enggak bisa. Komunikasi sama anak itu harus perlahan-lahan. Kita harus memberikan pengertian dan tidak semata-mata perceraian itu untuk kebahagiaan bapaknya atau ibunya, tapi harus ada konteks yang membawa anak di situ. Jadi anak itu nggak merasa bapak ibuku cerai apa gak mikir aku kayak gitu. Itu komunikasi keluarga yang benar-benar harus ditekankan kalau bercerai. Kita bercerai, anak saya masih 1,5 tahun, Mas. Sampai pada akhirnya saya berikan pengertian di umur dia yang 7 tahun karena dia sudah mulai bisa menerima pengetahuan dari saya, bisa diajak ngobrol, bisa diajak pertimbangan pada saat itu. Menjadi single itu nggak gampang karena kayak saya itu ngurus anak sendiri, tidak ada campur tangan apapun secara materi atau apapun dari mantan suami saya. Jadi itu juga saya berikan pengertian ke orang-orang yang mau bercerai. Kamu siap mengurus anakmu sendiri, kamu siap mencari nafkah sendiri, gitu. Bahkan ketika di pengadilan pun saya juga ditanya begitu dengan majelis hakimnya. Sudah siap beneran bercerai? Nanti kamu nggak ada nafkah, nggak ada ini, ngurus anak sendiri, siap. Terus tuntutannya apa? Kan ditanya gitu sama hakim. Ketika menjadi istri beliau saya tidak menuntut apa-apa, apalagi ketika bercerai, saya bilang. Jadi tidak ada tuntutan apapun. Dan saya murni melepaskan itu lillahi ta'ala. Setelah sebelumnya saya menawarkan konsep poligami, tapi tidak bisa dilakukan karena syarat-syarat yang saya ajukan beliau tidak bisa memenuhi, berarti ya sudah, kita harus berpisah. Saya lepas lillahi ta'ala, saya tidak akan menuntut apapun. Kalaupun mau memberikan nafkah itu berarti kamu sadar atas kewajibanmu, kalau enggak ya tak lepas beneran, Mas. Itu saya Lutfi, bukan siapa-siapa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Kurang? Depot sedia rasa. Bener kong? Busa ini khas ikan kutuk, ikan patin, ikan ono ikan patin bareng. Yeah. Ini original. Jos pokoknya jos. Sabar menanti. Judulnya sabar menanti. Kulo heran apa kok dinamakan botok sabar menanti ini, kenapa, Bu? Suasana baru, menu baru, iki ono cumi. Merancang rumah kos yang memanusiakan mahasiswa. Waktu itu tahun 2016 masuk sebagai finalis World Architecture Festival di Berlin, menjadi finalis ya, yang itu juga membawa nama Indonesia. Sehingga dari situlah kami merasa percaya diri bahwa ketika kita berani berdiri di kaki kita sendiri, maka orang akan menghargai kita.